Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Siti Umu, dan rekan saya Salvi Rahmani. Kami akan menjelaskan tentang nilai-nilai syariah dalam berbisnis. Materi yang pertama yaitu bisnis adalah ibadah. Bisnis merupakan salah satu kegiatan yang populer dalam kehidupan sehari-hari manusia. Setiap hari manusia melakukan kegiatan bisnis. Manusia berperan sebagai produsen, perantara, maupun konsumen. Produsen menghasilkan produk dalam kegiatan bisnis, di mana produk tersebut akan menghasilkan keuntungan dan nilai tambah bagi konsumen. Seiring dengan perkembangan zaman, bisnis semakin kompleks. Seorang pebisnis tidak hanya dituntut untuk memiliki keberanian dalam mengambil tindakan bisnis, namun juga pengetahuan dan wawasan yang mendukung, sehingga keputusan bisnis yang diambil bisa diminimalkan dengan risikonya dan dioptimalkan dengan keuntungannya. Islam mencela orang yang mampu untuk bekerja dan memiliki badan yang sehat, tetapi tidak mau berusaha keras. Seorang muslim harus dapat memanfaatkan karunia yang diberikan Allah yang berupa kekuatan dan kemampuan diri untuk bekal hidup layak di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad menyatakan bahwa usaha yang paling baik adalah berbuat sesuatu dengan tangannya sendiri, dengan syarat jika dilakukan dengan baik dan jujur. Kalimat amalu arijalu biyadihi dalam hadis tersebut, yang berarti usaha seseorang dengan tangannya dapat dimaknai dengan bisnis atau disebut wirausaha. Karena dengan melakukan sesuatu dengan tangannya sendiri, berarti seseorang dituntut dapat menciptakan sesuatu dan dapat memanfaatkan peluang dan kemampuan yang dimilikinya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, usaha apa yang paling baik? Beliau menjawab, usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Dari yang selanjutnya yaitu sumber hukum bisnis. Ada dua hal penting dalam kehidupan yang sejatinya tidak boleh lepas yang satu dari yang lain, yaitu aktivitas bisnis dan aturan hukum. Bisnis merupakan bagian dari aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun bagaimanapun, aktivitas bisnis tidak boleh lepas dari kendali hukum yang mengatur atau memberi rambu-rambu yang harus ditaati oleh para pelaku bisnis. Adapun sumber hukum dalam bisnis syariah, yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah. Al-Quran juga memberikan hukum-hukum ekonomi yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita ekonomi Islam itu sendiri. Al-Quran memberi hukum ekonomi bisnis yang dapat menciptakan kestabilan dalam perekonomian itu sendiri. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang berkaitan dengan masalah bisnis atau muamalah, dan juga terdapat hukum-hukum yang berkaitannya dengan salah satu contoh yang terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Nisa, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Maksud dari ayat di atas adalah selaku umat manusia sungguh sangatlah dilarang berniaga atau berbisnis yang dalam proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan petunjuk atau ajaran agama. Karena Islam ini hadir sebagai agama yang paling sempurna, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan, baik itu persoalan muamalah, ini telah ada tuntunannya dalam Al-Quran. Yang kedua ada hadis. Setelah Al-Quran, sumber hukum dalam agama Islam adalah hadis, yang mana para pelaku ekonomi dalam hal ini pelaku bisnis harus mencari dan mengikuti sumber hukum ini apabila dalam Al-Quran tidak terperinci secara lengkap tentang hukum suatu bentuk usaha atau bisnis tersebut. Yang ketiga ada ijma. Ijma adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan kesepakatan dari para cendekiawan agama atau ulama tentang suatu hukum. Namun dalam penetapan hukum tersebut tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Yang terakhir ada ijtihad atau qiyas.
Ijtihad merupakan usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh para ulama untuk menemukan jalan keluar keputusan dari suatu persoalan yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Sedangkan qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok dari ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi. Yang selanjutnya yaitu bisnis versus bunga. Dunia usaha yang tidak menentu terkadang untung dan terkadang rugi. Jika ditopang dengan permodalan berbasis bunga akan mengalami kesulitan. Usaha yang dijalani mengalami kerugian. Bukan hanya itu, permodalan yang ditopang dengan bunga akan mempengaruhi harga karena untuk menambal pembayaran bunga sehingga biaya produksi menjadi tinggi dan kemudian terjadilah inflasi. Bank sebagai lembaga intermediasi dalam kaitan itu masyarakat mau menyimpan uangnya ke bank adalah karena bank menjanjikan bunga simpanan yang didapat dari bunga pinjaman. Oleh karena itu bunga pinjaman selalu lebih besar daripada bunga simpanan. Jadi bank yang merupakan perantara antara nasabah dan debitur yang mengambil keuntungan dari selisih bunga pinjaman dan simpanan sebagai tugas perantara merupakan asumsi yang keliru. Sebab tidak ada akad yang terjadi antara kreditur nasabah dan debitur dalam proyek yang sama. Secara bahasa berarti ziyadah tambahan tumbuh membesar. Riba bisa terjadi pada jual beli atau pertukaran di mana salah satu pihak melebihkan harta atau keuntungan tanpa adanya imbalan terhadap kelebihan harta tersebut. Riba juga terjadi pada hutang dengan adanya tambahan dari pokoknya dikarenakan adanya waktu tenggang. Larangan riba dalam Islam diisyaratkan secara gradual. Ayat yang diturunkan pertama kali mengenai riba adalah surat Ar-Rum ayat 39 yang menjelaskan tentang penolakan terhadap anggapan bahwa riba merupakan perbuatan yang bisa menambah harta dan sebagai bentuk pendekatan kepada Tuhan. Adapun riba yang sering terjadi pada praktek bisnis yaitu yang pertama ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah adanya tambahan pokok pada pinjaman yang disyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman dari yang berhutang sebagai kompensasi atas tangguhan pinjaman yang diberikannya tersebut. Yang kedua yaitu riba fadl adalah pertukaran yang sejenis yang disertai dengan tambahan baik berupa uang ataupun berupa makanan. Selanjutnya pengertian gharar. Menurut Al-Khattabi, gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui akibatnya. Inti dan rahasianya tersembunyi. Dalam definisi menunjukkan bahwa setiap jual beli yang maksudnya tidak diketahui dan tidak jelas takarannya adalah termasuk kategori gharar. Misalnya membeli ikan dalam kolam, atau burung yang lagi terbang di udara, dan transaksi-transaksi lain yang tidak bisa diketahui hasil akhirnya. Pada tahap penentuan boleh dan tidak, para ulama secara umum memandang bahwa akad yang dilarang adalah memiliki unsur gharar yang banyak atau fahish. Sedangkan yang kriteria ghararnya terhitung sedikit atau yasir dan tidak bisa disaksikan, transaksinya sendiri dibolehkan meskipun ia bagian yang tidak terpisahkan dari objek barang. Contoh gharar yang terdapat dalam transaksi ekonomi. Yang pertama dalam perbankan. Gharar dalam perbankan dapat dilihat dari sistem bunga yang dibebankan pada setiap transaksi, baik dalam transaksi pinjaman maupun simpanan. Beban bunga yang ditetapkan adalah merupakan jenis gharar yang mempertukarkan kewajiban antara satu pihak dengan pihak yang lain. Contoh, di saat melakukan pengajuan pinjaman pada bank untuk suatu usaha dengan beban bunga sebesar 10%. Jika usaha yang dilakukan mendapat keuntungan 100% atau lebih, maka pihak peminjam akan untung karena hanya membayar bunga sebesar 10%. Sedangkan bila usaha mengalami kerugian, maka akan ditanggung sendiri dan pihak bank tidak akan peduli dengan kondisi tersebut. Saat masa jatuh tempo, pihak peminjam harus mengembalikan dana pinjamannya beserta bunga yang dibebankan. Selanjutnya ada bai al-urbun atau uang muka. Al-urbun artinya seseorang pembeli memberi uang panjar atau DP. Dinamakan demikian karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh pembeli pertama. Definisi bai al-urbun atau jual beli dengan panjar menurut istilah para ulama
adalah seseorang yang membeli barang kemudian membayarkan uang panjar kepada si penjual dengan syarat bila mana pembeli jadi membelinya, maka uang panjar dihitung dari harga, dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik si penjual. Dasar hukum al-urbun. Pendapat yang membolehkannya bai al-urbun. Yang pertama dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Pendapat yang memperbolehkan bai al-urbun dari kalangan sahabat diantaranya adalah Umar bin Khattab dalam Al-Istidkar Ibnu Abdul Albar, bahwa hadis yang diriwayatkan Nafi bin Abdul Al-Haris, beliau berkata, Umar bermuamalah dengan penduduk Makkah atau Sufyan. Beliau membeli rumah dari Sufyan bin Umayyah seharga 4.000 dirham. Sebagai tanda jadi membeli, Umar memberi uang panjar sebesar 400 dirham. Kemudian Nafi memberi syarat jika Umar benar-benar jadi memiliki rumah itu, maka uang panjar dihitung dari harga. Dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu milik Sufyan. Pendapat ulama yang tidak memperbolehkan bai al-urbun adalah Abu Hanifah dan para muridnya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam kitab Fatwa Al-Safdi. Bai al-urbun termasuk dalam jual beli yang fasid atau rusak. Selanjutnya dalil hukum yang tidak memperbolehkan bai al-urbun. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai, Abu Daud, dan Malik dari Amr bin Syuaib, beliau mengatakan Rasulullah melarang jual beli urbun. Selanjutnya bai ad-dayn atau sale of debt adalah suatu akad jual beli dengan objek jual belinya adalah piutang atau tagihan atau ad-dayn. Syekh Wahbah Zuhaili memberikan pembahasan tentang bai ad-dayn sebagai berikut. Yang pertama, menjual piutang dengan hutang. Dalam fikih transaksi seperti ini dikenal dengan sebutan bai ad-dayn. Bai ad-dayn atau dalam hadis disebut bai al-kali bil-kali. Bentuk transaksinya jual beli seperti ini adalah dilarang secara syariah. Menjual piutang dengan hutang bisa terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama, menjual piutang kepada orang yang berhutang tersebut, dan yang kedua, piutang kepada orang lain yang bukan orang yang berhutang. Kedua, menjual piutang dengan tunai pada saat transaksi. Hukum menjual piutang dengan tunai diperselisihkan oleh ulama tentang hukumnya dan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, menjual piutang kepada orang yang berhutang. Kebanyakan ahli fikih dari 4 mazhab memperbolehkan menjual piutang atau menghibahkan piutang kepada orang yang berhutang. Karena penghalang dari sahnya menjual piutang dengan hutang adalah karena ketidakmampuan menyerahkan objek akad. Yang kedua, menjual piutang kepada orang yang bukan berhutang. Mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa menjual piutang yang bersifat tetap kepada orang yang berhutang atau kepada pihak lain sebelum piutang itu diterima oleh orang yang memberi hutang adalah diperbolehkan. Karena secara zahir, kreditur atau orang yang memberikan hutang mampu menyerahkan barang tanpa ada halangan